Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Akmal dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya, Studi Independen Bersertifikat Emisi BB7 di Mitra Bangkit Akademi 2024 Batch 2 dengan judul proyek akhir GIKU, Aplikasi Manajemen Gizi dan Risiko Stunting. Tahun pelaksanaan 2024. Next, latar belakang 21,6% anak balita terkena stunting pada tahun 2023. Hampir 5,4 juta anak mengancam perkembangan kognitif dan fisik mereka. Sumber, Survei Status Gizi Balita Indonesia SSGBI 2023, BPS dan Kemenkes. Next, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara merancang sebuah proyek berbasis teknologi yang dapat membantu orang tua serta pengasuh dalam melacak nutrisi gizi. Yang kedua, apa saja fitur-fitur yang dimiliki aplikasi ini agar bisa memberikan solusi komprehensif dalam menangani permasalahan pencegahan stunting khususnya bagi masyarakat di desa atau di daerah terpencil dengan akses layanan yang terbatas? Yang ketiga, bagaimana cara memastikan aplikasi ini dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat literasi digital termasuk di pedesaan? Tujuannya, yang pertama, membangun serta mengembangkan aplikasi berbasis machine learning yang mampu mendeteksi risiko stunting serta melacak nutrisi, gizi, dan stunting secara akurat dan efisien. Yang kedua, mendesain fitur-fitur utama yang dapat melacak pertumbuhan perkembangan anak, nutrisi gizi. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas aplikasi bagi pengguna dan berbagai tingkat literasi digital, termasuk menyediakan fitur offline dan antarmuka yang mudah. Next. Deskripsi proyek. Yang pertama, machine learning team mengumpulkan dataset anthropometry dan citra makanan dari sumber yang kredibel, serta membuat dataset citra makanan khusus menggunakan anotasi manual untuk meningkatkan akurasi model. Yang kedua, mengembangkan model prediksi risiko stunting menggunakan TensorFlow dengan mengimplementasikan algoritma regresi dan klasifikasi. Yang kedua, mobile development team membuat UI UX serta mengembangkan antarmuka pengguna aplikasi menggunakan Kotlin di Android Studio mengadopsi prinsip Material Design 3 untuk memastikan pengalaman pengguna yang inklusif. Yang ketiga, Cloud Computing Team merancang arsitektur cloud menggunakan GCP untuk memenuhi kebutuhan hosting app, API, database, dan deployment model, serta mengembangkan API menggunakan Node.js untuk menangani interaksi aplikasi dengan backend. Yang keempat, Testing and Deployment Mobile Development Team melakukan uji coba aplikasi untuk memastikan tidak terjadi crash, termasuk uji fitur offline, prediksi risiko stunting, dan pengenalan makanan. Membuat file APK yang dapat diunduh dan digunakan oleh pengguna untuk mengakses aplikasi. Menyusun laporan hasil pengujian untuk mengevaluasi stabilitas dan performa aplikasi di berbagai perangkat. Lingkup proyek yang pertama, berfokus membuat API register dan login yang berfungsi dengan baik, aman, dan terdokumentasi secara lengkap. Yang kedua, backend API dan model machine learning yang terdeploy di Google Cloud dapat diakses oleh aplikasi mobile dengan stabil. Yang ketiga, infrastruktur cloud yang dirancang secara optimal untuk mendukung performa aplikasi. Yang keempat, kolaborasi lintas tim yang solid dengan hasil yang terdokumentasi lengkap di Swagger dan GitHub untuk pengembangan berkelanjutan. Next, pelaksanaan proyek. Di sini ada analisis dan tantangan kebutuhan. Yang pertama, kurangnya alat bantu untuk melacak tumbuh kembang dan status gizi anak yang mudah diakses oleh orang tua dan pengasuh terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pola makan sehat dan pentingnya deteksi dini risiko stunting. Yang ketiga, keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan fasilitas medis secara rutin. Yang keempat, kebutuhan untuk menyajikan rekomendasi personal berbasis data yang relevan dengan kondisi anak secara real time. Rancangan solusinya, yang pertama, keamanan dan privasi data. Yang kedua, mendukung banyak bahasa. Di sini ada bahasa Jawa, Sunda, Indonesia, dan Inggris. Yang keempat, monitoring nutrisi gizi dengan
kamera X scanner kita bisa eh, mendeteksi makanan, nutrisi gizi anak. Yang keempat, prediksi risiko stunting dengan mengumpulkan tinggi badan dan berat badan. Yang kelima, memberikan saran intervensi dini seperti pola makan yang disarankan. Yang keenam, aksesibilitas dan mode offline. Yang ketujuh, edukasi artikel tentang kesehatan dan pencegahan stunting. Next, di sini ada hasil proyek. Di sini ada lebih dahulu kita masukkan ke register. Untuk lupa password bisa di sini adalah halaman login selanjutnya. Tanggal, child profile, analisis artikel, fitur-fitur. Di sini kita bisa menambahkan anak dengan tinggi badan, alergi, mother height, dan foto upload. Nah, di sini kita bisa analisis makanan anak untuk mendeteksi nutrisi gizi. Nah, di sini terdapat analisis-analisisnya dengan vitamin A, nutritional content-nya. Di sini ada fitur artikel, di mana edukasi artikel tentang pencegahan stunting. Nah, di sini kita mendeteksi melalui kamera X, dinamakan kamera X di sini, untuk menganalisis tersebut. Nah, di sini ada berbagai bahasa, Indonesia, Inggris, Sunda, Jawa. Oke. Kesimpulan dan saran kesimpulan, proyek IPU, aplikasi manajemen gizi dan risiko stunting telah berhasil dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk membantu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi IML, cloud computing, dan mobile development, aplikasi ini mampu menyediakan fitur-fitur penting seperti deteksi nutrisi gizi pada makanan, prediksi risiko stunting, dan edukasi artikel tentang pencegahan stunting di Indonesia. Beberapa saran untuk kegiatan MBKM yang akan datang, yakni yang pertama, tim bangkit atau yang bertanggung jawab perihal MBKM agar lebih sigap, cepat, menanggapi keluhan yang disampaikan. Yang kedua, MBKM seharusnya bisa memperbaiki kegiatannya lebih awal agar tidak terburu-buru dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, tetap diadakannya program berkelanjutan MSIB ini, terutama program ini dikarenakan sangat menunjang bagi mahasiswa-mahasiswa dalam mengembangkan kompetensinya di bidang teknologi. Diadakannya forum terbuka untuk para alumni dan selaku pihak yang penyelenggara program sebagai menciptakan tali silaturahmi dan saling discussion tentang teknologi berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.